Pembahasan tafsir Al-Jailani yaitu terkait dengan drama heroik ya, yang mengisahkan Nabi Nuh dan putranya ya, yaitu pada saat Allah menurunkan azab bagi orang-orang yang ingkar terhadap ajakan Nabi Nuh, termasuk putranya juga orang yang ingkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi waqala, dan berfirman siapa Allah. Jadi Allah sudah memberikan nasihat kepada ilham kepada Nabi Nuh supaya membuat kapal ya. Pada saat itu orang-orang ngetawain itu Nuh ngapain bikin kapal, itu orang gila dan macam-macam. Itu kalimat-kalimat penghinaan kepada Nuh itu terjadi. Nah, ketika sudah saatnya, waqala, Allah berfirman, "Hei Nuh dan para umatmu, irkabu, naiklah fiha, pada safinah, bismillahi, dengan menyebut nama Allah." Itu. Jadi kalau naik perahu, naik kapal, naik kendaraan, ya mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Allah pada Nabi Nuh, yaitu dengan baca bismillah. Majriha ya, yaitu pada saat mulai kapal berlayar ya. Kan ketika sudah pada masuk ke dalam kapal, terus kapal mulai bisa bergerak berlayar. Wa mursaha, dan sampai pada tempat ya berlabuhnya itu. Jadi majriha pada saat mulai berlayar ya, mulai start perjalanan. Wa mursaha itu sampai tempat finish atau berhentinya itu. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, laghafurur rahim, sungguh Tuhanku itu maha mengampun dan maha kasih sayang. Nah, kemudian selanjutnya, wa hiya tajri bihim fi mawjikal jibal. Wahia, dan bermula safinah, perahu ya, perahu yang sudah ditumpangi oleh Nabi Nuh beserta para pengikutnya dan binatang-binatang yang berpasang-pasangan yang ikut di dalamnya itu. Tajri, berjalan ya, karena banjir bandang sudah terjadi, hujan tidak berhenti-berhenti. Bihim, dengan mereka, membawa Nabi Nuh dan beserta umatnya dan seluruh binatang-binatang yang ikut, fi maujin, yaitu pada gelombang, kal jibali, seperti gunung. Jadi ini ya, kapal dibawa dengan situasi yang mencekam, yaitu ibarat melawan gelombang segede gunung itu. Itu kondisi ya seperti itu kan pasti mencengangkan ya. Nah, Nuh sebagai orang tua ingat anaknya. Wanada, dan memanggil siapa Nuhun, Nuh ibnahu, putranya, yaitu Kan'an ya. Sebagai orang tua tetap ada kasih sayang kepada anaknya. Sekalipun anaknya tidak beriman, tetap tabiat orang tua ya, semarah-marahnya tetap nggak tega gitu.
Jadi ketika posisi Nabi Nuh beserta umatnya ya menghadapi situasi banjir bandang seperti itu, sampai gelombangnya segede gunung, Nuh manggil putranya, hei, wanada, dan manggil siapa Nuhun ibnahu, wakana, dan ada siapa putranya Nabi Nuh, fi ma'zalin, yaitu pada posisi terpisah. Ya, ya bunayya, wahai anakku, itu. Wahai Kan'an, ya bunayya, wahai anak lanangku, irkab, naiklah ma'ana beserta kami, walatakun, dan janganlah kamu menjadi ma'al kafirin, beserta orang-orang kafir. Jadi kasih sayang orang tua biologis pasti ada. Ya, tetap sayang sama anaknya, sekalipun secara rohani ya laisa minhu, bukan termasuk golongannya. Tapi sebagai anak biologis, orang tua pasti tetap sayang anaknya, sehingga dipanggil, Nuh, kesini nak, ayo ikut bapak bareng dalam satu perahu, jangan kamu beserta orang-orang kafir. Gitu. Nah, posisi orang kafir Kan'an dan lainnya itu sedang naik gunung gitu. Wah, paling nggak sampai gunung banjir ini gitu kan. Qala menjawab, masih ada dialog ini. Qala menjawab, siapa Kan'an? Ya. Sa'awi ila jabalin, wahai bapakku, aku akan naik ke gunung. Ya simuni minal ma, pasti aku akan selamat dari banjir. Ini keyakinan Kan'an dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. La asimal yauma min amrillah, dijawab, la asima, tidak ada orang yang bisa memberikan perlindungan al yauma, pada hari ini, min amrillah, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang bisa menolongmu, hai anakku, kecuali Allah. Itu. Kamu mau naik gunung, tapi kalau Allah tidak memberikan perlindungan, pasti kamu akan tenggelam. Ya, satu-satunya jalan menghilangkan ego. Ego itu ya sudah, ikut bapak ya, terus masuk ke kapal, selesai. Cuma kan ya selain karena tidak mendapatkan hidayah, tapi di situ pasti faktor ego. Ego itu ya karena dia bisa berpikir secara rasional, itu menganggap ajaran bapaknya itu enggak masuk akal, itu akhirnya menentang sampai titik akhir, ya akhirnya tenggelam oleh banjir bandang. Illa marrohim, kecuali orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi enggak ada orang yang bisa selamat ini. Wahala bainahumal mauju, dan terhalang antara Nabi Nuh dan putranya, itu terhalang al-mauju oleh ombak, oleh gelombang yang cukup besar. Ya sedih orang tua yang melihat anaknya sedang lari-lari ke pucuk gunung, tapi gelombang semakin besar, semakin tinggi. Fakana, maka ada siapa Kan'an minal muhrokin, termasuk orang-orang yang tenggelam. Ya akhirnya ya sedih karena bapaknya lihat anaknya di depan matanya termasuk orang-orang yang tenggelam dalam badai banjir bandang ini. Wakilah, dan dikatakan setelah terjadi peristiwa banjir bandang ini, kemudian dikatakan, ya ardu, wahai bumi. Ya tentu ya ini abla'i ma'aki, gitu. Hei bumi, sudahlah ya, cukuplah air-air
yang ada ya. Waya sama aklihi langit ya udah tidak usah banjir lagi, tidak usah turun hujan lagi. Wagidul ma, nah, akhirnya air mulai susut ya, berkurang. Waqudiyal amru, dan telah ditetapkan apa semua peristiwa. Wastawat, dan mendarat apa safinah kapal alal judi, yaitu di gunung Judi. Ini kisah ya Nabi Nuh ya, setelah selesai banjir bandang, safinahnya, perahunya mendarat atau berlabuh di gunung disebut Gunung Judi. Nah, beberapa penemuan terakhir ya itu di Turki ada sungai, ada gunung namanya Gunung Ararat, dan diyakini bahwa di situ ada bukti-bukti arkeologis tentang perahunya Nabi Nuh. Itu di Gunung Ararat di Turki. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam perahu tersebut itu diteliti oleh para peneliti luar negeri, ada unsur kayu jatinya. Dan tentu kayu jati itu adanya di wilayah Asia Tenggara. Ini menarik kalau dikaji dari sisi asal usul kok kayunya ada kayu jati, karena kayu jati itu ya adanya di wilayah ya Asia Tenggara gitu. Wakilah dengan dikatakan bu'dan lil qaumidz zalimin, yaitu rusaklah ya, atau maktan wahalakan ya, lil qaumidz zalimin ya, mereka hancur binasa ya bagi kaum-kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim? Yaitu umatnya Nabi Nuh, termasuk putranya Kan'an, al-kharijina, mereka yang keluar min muqtadul wahyil ilahi, dari ajakan untuk mengikuti wahyu ilahi, al-muqaddabina li rusulihi, mereka yang menganggap bohong kepada kebenaran yang dibawa oleh rasulnya yaitu Nabi Nuh. Watordan lahum ansahatin izil hudur, dan mereka menolak keras ya, la yurja qurbuhum aslan, sehingga tidak bisa diharap ya mereka bisa diselamatkan. Wanada, dan memanggil siapa? Nuhun, Nuh rabbahu, pada Tuhannya ya. Nabi Nuh memang posisinya sebagai ayah biologis yang penuh kasih sayang ya. Setelah tahu anaknya tidak bisa diselamatkan ya, tenggelam oleh banjir bandang, Nabi Nuh tetap mencoba. Wanada, dan memanggil siapa? Nuhun, Nuh rabbahu, pada Tuhannya ya, itu bermunajat itu sebagai hak seorang bapak kepadanya anaknya ya, tetap ada kasih sayang sekalipun anaknya tidak beriman. Faqala, maka berkata siapa Nabi Nuh? Rabbi, wahai Tuhanku, innabni, sesungguhnya anakku, min ahli, itu adalah keluargaku gitu. Jadi Nabi Nuh ya meminta kepada Allah, ya Allah, anakku Nuh itu bagaimanapun juga dia adalah keluargaku ya. Wa inna wa'daka, dan sesungguhnya janjimu itu al-haqu, benar ya. Karena Nabi Nuh ketika menyampaikan kepada umatnya termasuk kepada anaknya, kalau kalian tidak beriman dengan apa yang saya sampaikan,
khawatir nanti Allah murka, Allah menurunkan azab. Dan ternyata azab itu datang, terbukti gitu loh. Wa inna wa'daka, sesungguhnya janjimu al-haq itu benar. Wa anta, dan bermula engkau ahkamul hakimin, yang paling ahkamul hakimin, ya paling maha bijaknya orang-orang yang bijak gitu. Jadi engkau sudah maha bijak. Qala, menjawab siapa Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, wahai Nuh, innahu, sesungguhnya anakmu itu laisa min ahlik, itu bukan dari ahlimu. Ya sekalipun lahir ya sebagai keluargamu, tapi laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, sesungguhnya ya anakmu itu amalun amal yang ghairu sholih, yang tidak baik, karena dia tertipu, ya bisa jadi egonya, bisa jadi pengaruh orang lain, ya sehingga tetap ingkar kepada ajaran yang disampaikan oleh bapaknya. Falatas alni, maka janganlah kamu bertanya kepadaku, malaisa, sesuatu yang tidak ada bagimu, bihi dengannya, ilmun ilmu. Jadi kamu jangan bertanya malaisa laka bi ilmun, yang kamu tidak tahu ilmunya. Inni u'iduka, sesungguhnya aku memberikan nasihat kepadamu, antakuna minal jahilin, supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, qala, menjawab siapa Nuh, Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an as'alaka, hendak meminta kepadamu, malaisa li bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada bagiku, yaitu pengetahuan. Wa illa, dan jika tidak, taghfir, ampunilah li kepadaku, wa tarhamni, dan berilah kasih sayangmu kepadaku, akun, jadilah aku minal khosirin, termasuk orang-orang yang menyesal. Kila, dikatakan, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit, turunlah, bisalamin, dengan selamat, yaitu dari aisalamatan wa najatan, minna, dari kami, wa barokatin, dan penuh keberkahan, alaika, kepadamu, wala umamin, dan atas umat-umat, mimman ma'aka, yaitu mereka yang menyertaimu, wa umamun, dan umat-umat, sanumatiuhum, yang akan menikmati mereka, atau yang akan membimbing, nurabbiyahum, membimbing mereka, sumaya musuhum, kemudian menimpa mereka, minna, dari kami, adzabun, siksa, alimun, yang pedih gitu. Jadi ada umat yang mimman ma'aka, besertamu, tapi ada juga umat yang menentangmu. Ya, akhirnya mereka, ya, yang musuhum minna adzabun alim, merasakan yaitu pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah penjelasan Al-Qur'an tentang kisah Nabi Nuh, ya, beserta putranya Kan'an dan juga para pengikutnya. Dari penjelasan ini dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada Nabi Nuh itu peristiwa fakta, ya, kemudian didokumentasikan oleh Al-Qur'an, supaya apa? Supaya generasi yang akan datang bisa mengambil pelajaran. Jadi Kan'an itu anak biologis, ya, dari Nabi Nuh. Tapi tidak semua anak biologis itu bisa sejalan dengan visi misi kerasulan bapaknya. Maka ketika Kan'an dibuat sebagai percontohan bahwa Kan'an ini adalah didesain oleh Allah sebagai anak yang ingkar terhadap ajakan bapaknya, maka hal ini bisa menjadi pelajaran orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, bahwa ada juga satu kejadian anak ingkar
ya terhadap ajaran orang tuanya. Nah, sekalipun anak ini ingkar, tetap sebagai anak biologis, orang tua pasti ya memiliki kasih sayang. Namun di hadapan Allah ya dijawab, laisa min ahlik, dia bukan ahli. Gitu. Karena itu ya tidak bisa seseorang itu membanggakan nasab, itu nggak bisa. Karena ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nuh itu punya putra Kan'an. Kan'an itu ya jelas nasabnya adalah bapaknya itu nabi, bapak gua nabi gitu loh. Ternyata nasibnya tidak beriman gitu. Nah, ini anaknya langsung itu saja begitu. Apalagi yang sudah terpisah sekian abad kemudian membanggakan tapi tidak mengikuti keteladanan ya sang nabi. Ini kan jauh banget gitu. Hanya ngakunya punya nasab nabi tapi akhlaknya tidak sesuai. Ini sama ya. Nuh ini putra langsung dari Kan'an ini putra langsung dari Nabi Nuh. Itu udah jelas, nggak bisa dibanggakan bahwa putra seorang nabi harus selamat, itu tidak. Ternyata Kan'an adalah orang yang kufur, orang yang tidak beriman dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ayat ini ya sudah jelas bahwa tidak boleh membanggakan nasab, karena Kan'an putra Nabi langsung saja ya bisa tidak beriman. Nah, dan dijelaskan laisa min ahlik, dia bukan dari keturunanmu, artinya secara rohani bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada kenabian, kerasulan bapaknya. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ayat Al-Quran ini ya kita bisa terbuka wawasan kita bahwa apapun nasab itu tidak boleh untuk dijadikan bangga-banggaan, apalagi menyombongkan diri. Itu ya, ini sebagai pelajaran penting. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat bisa mengambil hikmah-hikmah dari peristiwa yang diuraikan oleh Al-Quran, dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kita yang hidup pada zaman sekarang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari peristiwa Kan'an dan Nabi Nuh ini.